ini kita akan belajar fisika ya, khususnya materi pada dinamika rotasi benda tegar terkhusus pada topik momen gaya. Momen gaya terdapat pada bab keseimbangan dan dinamika rotasi yang terdapat pada kelas 11 kurikulum 2013 revisi. Nah, di sini terdapat dinamika rotasi benda tegar, keseimbangan benda tegar, dan titik berat benda. Nah, momen gaya ini terdapat pada lingkup dinamika rotasi benda tegar. Nah, kali ini kita akan membahas momen gaya pada arah gaya tegak lurus dan momen gaya pada arah gaya yang membentuk sudut tertentu. Ya, yuk kita mulai saja. Momen gaya atau yang disebut juga dengan torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi yang memiliki simbol tau dan satuan Newton meter. Nah, besar momen gaya berbanding lurus dengan besar gaya yang diberikan dan jarak antara gaya dan poros. Tentu kalian pernah bermain jungkat-jungkit. Ada kalanya tubuh kalian berada pada posisi yang atas sehingga kurang turun ke bawah. Nah, kalian bisa membuat jungkat-jungkit pada sisi kalian ini turun ke bawah dengan cara menjauhkan posisi tubuh kalian dari titik tumpu jungkat-jungkit atau menambah berat pada sisi jungkat-jungkit kamu, ya. Nah, untuk mencari momen gaya itu rumusnya adalah tau sama dengan F dikali R, dengan F adalah gaya dan R adalah jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Jadi kalau tadi bisa jarak antara tubuh kamu dengan titik tumpunya ya, sumbu putarannya. Nah, selanjutnya adalah rumus momen gaya dengan arah gaya membentuk sudut tertentu. Jadi tidak tegak lurus seperti tubuh kamu tadi waktu bermain jungkat-jungkit ya. Nah, kalau misal posisinya miring atau membentuk sudut tertentu, rumusnya adalah F dikali sin theta dikali R. Dengan F adalah gaya dan theta adalah sudut yang terbentuk antara gaya dan bidang benda, dan R adalah jarak antara gaya dan sumbu putaran ya. Jika terdapat beberapa gaya, kalian tinggal menjumlahkan momen-momen gaya yang terdapat pada sistem sehingga didapat resultan momen gayanya ya. Nah, karena momen gaya merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, maka kita bisa membuat perjanjian tanda arah. Jika arah gayanya searah dengan jarum jam, maka nilai gayanya adalah positif. Sedangkan jika arah gayanya adalah berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Yuk kita lanjut saja ke contoh soalnya. Batang homogen tak bermassa sepanjang 2 meter dipengaruhi oleh gaya seperti gambar. Besar FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton dan FB sama dengan 20 Newton. Momen gaya yang bekerja terhadap titik A adalah, nah, tadi di soal diketahui yang ditanya adalah terhadap titik A. Maka titik A kita jadikan poros sehingga gaya yang terdapat pada titik A yaitu FA menjadi mati. Nah, yang bekerja hanya gaya FB dan FC. Nah, sekarang kita tinggal cari resultan momen gayanya, yaitu FC dikali RAC ditambah min FB dikali RAB. FC adalah gaya C, RAC adalah jarak dari titik A ke C, dan FB karena dia berlawanan arah maka nilainya negatif, gaya B ya. Nah, RAB ini adalah jarak dari titik A ke titik B. Jadi jaraknya ini dari si tadi yang kita jadikan pusatnya atau porosnya ya. Sekarang kita tinggal hitung 10 dikali 2 ditambah minus 20 dikali 1 menjadi 20 dikurang 20. Jadi besar momen gaya yang bekerja terhadap titik A adalah 0. Bagaimana? Mudah bukan?